Istilah bubak kawah berasal dari dua kosakata, bubak dan kawah. Kata bubak dalam bahasa Jawa sama dengan buka, yang artinya membuka. Kawah adalah sebutan air ketuban. Istilah ini mengandung makna memberi pengertian kepada calon pengantin berdua, bahwa mereka berasal dari kedua orang tua mereka, dan kelak mereka diharapkan juga akan melahirkan anak sebagaimana orang tua mereka. Upacara bubak kawah diawali dengan masuknya kembar mayang yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hal tersebut diharapkan agar sang pembawa segera bertemu jodohnya juga. Kembar mayang memiliki filosofi agar mempelai selalu harmonis, satu tujuan, dan satu hati. Upacara bubak kawah di dalam masyarakat Jawa pada umumnya diselenggarakan pada malam setelah akad nikah. Bentuk upacaranya semacam pertemuan yang terdiri dari dua orang tua pengantin, dua calon mempelai, dan juga keluarga besar dari kedua mempelai, serta seorang sesepuh yang mengikrarkan dengan duduk melingkar yang dilengkapi dengan sesaji dan alat-alat perabotan serta disaksikan oleh para tamunya. Alasan dibuatnya bubak kawah selain tradisi mantu pertama dan mantu terakhir. Hal tersebut sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan sebagai jalan pertama dan jalan penutup untuk menikahkan anaknya. Oke, ada beberapa tujuan daripada upacara bubak kawah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa telah dapat mengawali dan menutup mantu. Yang kedua, permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberi kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, harapan agar pengantin bisa dikaruniai anak. Yang keempat, menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, walaupun susah payah untuk melaksanakan perhelatan. Dan yang kelima, menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini perhelatan menantu yang pertama dan menantu penutup atau yang terakhir. Selanjutnya, makna simbolik upacara bubak kawah yaitu yang pertama, segala sesuatunya harus dimulai dengan baik-baik. Dan yang kedua, menyatukan tulang rusuk yang berbeda. Ketiga, harapan agar pernikahannya selalu mendapatkan kebahagiaan dan dihindarkan dari mara bahaya. Yang keempat, agar dijauhkan dari mara bahaya dan hal buruk lainnya yang mengganggu pernikahan. Yang kelima, rezeki yang diberikan Allah SWT kepada kedua mempelai. Dan yang keenam, keluarga ikut membantu mengambil rezeki yang diberikan Allah. Selanjutnya yang ketujuh, segalanya dibuka dan ditutup dengan hal baik. Dan yang terakhir, sudah siap untuk menjalani kehidupan yang baru. Beberapa sesaji yang masih dapat diungkapkan makna dan arti yang terkandung dalam sesaji. Yang pertama, jajan pasar. Jajan pasar ini terdiri dari berbagai jenis makanan kecil yang dijual di pasar. Jajan pasar ini tergolong makanan ringan seperti roti, tape singkong, ciki, permen, jadah, wajik, kacang, dan sebagainya yang terdiri ragam makanan kecil yang dibeli di pasar menunjukkan adanya suatu pengertian bahwa di dalamnya suatu kehidupan dunia ini mereka menyadari tidaklah dapat mencukupi kebutuhan mereka dengan hasil dari dalam lingkungan sendiri, melainkan memerlukan tambahan pihak lain yang berupa di luar lingkungan mereka. Jajan pasar ini akan dibagikan kepada seluruh orang yang menyaksikan acara bubak kawah. Selanjutnya, pisang raja. Pisang raja ini melambangkan sifat seorang raja dengan harapan akan menjadi pemimpin warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup yang adil dan makmur. Selanjutnya, tumpeng melambangkan keseluruhan yang mengandung maksud suatu harapan agar kelak semua yang dicita-citakan dapat tercapai atau berhasil. Selanjutnya, gorengan. Gorengan berupa tahu, tempe, perkedel, telur, kerupuk, krecek, peyek. Kesemuanya itu sebagai lambang kenikmatan yang dipersembahkan untuk keluarga.
Jajan pasar selanjutnya yaitu telur. Telur ini melambangkan sebagai suatu benih yang suci untuk keselamatan. Amin. Dan selanjutnya polo pendem adalah tanaman yang buahnya tertanam dalam tanah atau disebut juga umbi-umbian, merupakan lambang kemakmuran dengan harapan dapat hidup makmur. Selanjutnya kain sido luhur atau kain jari. Maknanya agar jika mempelai mempunyai bayi yang akan lahir menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapatkan petunjuk dan perlindungan darinya. Dalam tradisi Mubak, kain jari diletakkan di kembar mayang. Selanjutnya perabotan rumah tangga dan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak dan rempah-rempah memaknai sebagai bekal yang diberikan orang tua untuk mempelai. Dan yang terakhir nasi putih. Nasi putih ini melambangkan kesucian serta ingkung ayam sebagai rasa pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Bubak Kawah ini, yaitu yang pertama nilai religius. Tradisi Bubak Kawah ini memiliki nilai religius di mana tradisi ini merupakan simbol rasa syukur pada Tuhan sebagai jalan pertama dan jalan penutup untuk menikahkan anak. Nilai religius selanjutnya adalah tetap mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Tradisi ini hanya harapan agar segala keselamatan, rezeki, dan kesehatan untuk mempelai datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari alat-alat rumah tangga yang dijadikan sebagai alat bubak kawah. Selanjutnya, nilai pendidikan sosial kemasyarakatan. Dalam tradisi ini, kita diajarkan bagaimana kerjasama. Di dalam acara pernikahan, perlu adanya sikap tolong-menolong sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, dan rasnya. Saling bahu-membahu, membantu untuk membangun suatu acara. Dan selanjutnya, nilai pendidikan budaya. Nilai pendidikan budaya dalam tradisi ini yaitu kita sebagai generasi muda patut mempertahankan tradisi dari leluhur kita. Meskipun misalnya orang tua dari pihak mempelai tidak bersuku Jawa, kita yang memiliki suku Jawa tetap mengadakan tradisi ini sebagai budaya orang Jawa. Dan yang selanjutnya nilai kekerabatan. Dalam tradisi ini kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan atau kekeluargaan terhadap keluarga besar dan keluarga besar dari besannya atau orang tua dari pihak menantu. Di dalam tradisi Mubak Kawah ini, nilai kebersamaan ditunjukkan pada saat keluarga besar makan bersama dan ketika tangan dari menantu menyatu di tengah salah satu keluarga pihak mempelai. Hal itu bermakna bahwa telah masuk ke dalam keluarga tersebut. Oke, tradisi Bubak Kawah tidak harus dilakukan karena segala keselamatan, rezeki, dan kesehatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari alat-alat rumah tangga yang dijadikan sebagai alat Bubak Kawah. Tradisi Bubak Kawah jika tidak dilakukan menurut bagi yang percaya akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan apabila dilaksanakan maka akan memberikan dampak yang baik. Namun jika tidak melakukan tradisi Bubak Kawah menurut kacamata masyarakat Jawa, maka akan ada yang kurang dari acara pernikahan tersebut.